survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia dihebohkan oleh satu klaim besar. Klaim yang terdengar indah, membanggakan, sekaligus menenangkan. Bahwa Indonesia adalah negara paling bahagia nomor 1 di dunia. Klaim ini bahkan disebut berasal dari hasil survei dunia. Bukan survei sembarangan, survei internasional berskala global dengan ratusan ribu responden. Dan tentu saja, klaim ini disampaikan oleh orang nomor 1 di negeri ini. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Benarkah Indonesia negara paling bahagia di dunia? Atau jangan-jangan ini hanya contoh klasik oversimplifikasi data? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sobat Infodong, riset yang sering disebut adalah bernama Global Flourishing Study. Ini adalah studi internasional berskala besar yang dilakukan di 23 negara selama 5 tahun dengan total lebih dari 207.000 partisipan. Studi ini tidak hanya meneliti satu aspek kehidupan, melainkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Istilah kunci dalam riset ini adalah flourishing. Flourishing bukan berarti kebahagiaan semata. Secara konsep, flourishing menggambarkan sejauh mana seseorang dapat menjalani hidup yang berfungsi dengan baik. Karena itu, penelitian ini menggunakan 8 parameter utama, antara lain, happiness, kebahagiaan emosional, life satisfaction, kepuasan hidup, physical and mental health, meaning and purpose, makna hidup, character and virtue, karakter dan kebajikan, social relation, financial security, dan material condition. Semua ini digabung, lalu menghasilkan satu skor akhir, flourishing score. Sobat Infodong, sekarang kita masuk ke fakta pertama. Benar, Indonesia memang memiliki flourishing score tertinggi. Skornya 8,47. Lebih tinggi dari negara-negara maju, lebih tinggi dari Amerika Serikat, lebih tinggi dari negara-negara Eropa. Dan inilah angka yang sering dikutip. Inilah angka yang dijadikan headline. Inilah angka yang dipakai untuk mengatakan Indonesia adalah negara paling bahagia di dunia. Masalahnya, apakah flourishing score sama dengan happiness? Jawabannya tidak. Dan disinilah masalah besarnya dimulai. Sobat Infodong, sekarang kita buka grafik detailnya. Kalau kita lihat chart per parameter, terlihat jelas kenapa skor Indonesia bisa sangat tinggi. Ada beberapa aspek di mana Indonesia memang unggul luar biasa. Pertama, character and virtue. Skor karakter orang Indonesia sangat tinggi. Nilai moral, norma sosial, rasa empati, kepedulian terhadap orang lain. Kedua, meaning and purpose. Orang Indonesia merasa hidupnya punya makna. Ada tujuan hidup. Ada nilai religius, spiritual, dan sosial yang kuat. Ketiga, social relationship. Gotong royong, solidaritas, kebersamaan, ikatan keluarga dan komunitas yang erat. Dan ketika 3 aspek ini digabung, hasilnya memang luar biasa. Inilah modal sosial Indonesia. Jadi,
Kalau dibilang Indonesia itu bangsa yang kuat secara karakter dan kebersamaan, itu benar. Tapi kita belum bicara soal bahagia. Nah, sekarang Sobat Infodong, mari kita lihat sisi yang jarang disebut. Perhatikan grafik yang mengarah ke kiri dan ke bawah. Grafik dengan skor negatif. Apa yang kita temukan? Pertama, happiness. Skor kebahagiaan orang Indonesia rendah. Bukan cuma tidak paling tinggi, tapi termasuk yang rendah dibanding banyak negara lain. Kedua, life satisfaction. Orang Indonesia tidak puas dengan hidupnya. Merasa hidup berat, merasa banyak kekurangan. Ketiga, physical health. Kesehatan fisik orang Indonesia juga buruk secara relatif. Jadi kesimpulannya begini. Orang Indonesia baik hatinya. Orang Indonesia punya makna hidup. Orang Indonesia saling bantu. Tapi orang Indonesia tidak bahagia. Orang Indonesia tidak puas hidupnya. Orang Indonesia tidak sehat secara fisik. Dan ini semua tertulis jelas di data. Sobat Infodong, disinilah letak kesalahan fatalnya. Flourishing score itu hasil gabungan, bukan satu indikator. Analoginya begini, kalau nilai rapor anak bagus karena nilai sikap dan moralnya A, tapi matematika dan sainsnya D, apakah kita bisa bilang anak itu pintar akademik? Tidak. Begitu juga di sini. Indonesia unggul di karakter dan sosial, tapi lemah di kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi, ketika seseorang melihat angka 8,47 lalu berkata, Indonesia paling bahagia, itu bukan kesimpulan ilmiah, itu kesimpulan sembrono. Entah karena tidak membaca detail, atau membaca tapi sengaja menyederhanakan, atau cuma ingin headline yang enak didengar. Kalau kita benar-benar mau bicara soal kebahagiaan, ada riset yang memang khusus mengukur happiness. Namanya World Happiness Report. Ini laporan tahunan, metodologinya jelas, dan fokusnya satu. Seberapa bahagia rakyat suatu negara? Sekarang kita buka, di mana posisi Indonesia? Bukan nomor 1, bukan 10 besar, bukan 50 besar. Indonesia peringkat 83. 83 teman-teman. Di Asia Tenggara saja, Indonesia di bawah Singapura, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Filipina, di bawah Malaysia. Jadi klaim paling bahagia itu tidak punya dasar kalau pakai riset yang tepat. Sobat Infodong, kesimpulannya jelas, Indonesia bukan negara paling bahagia di dunia, tapi Indonesia adalah negara dengan modal sosial dan karakter yang sangat kuat. Dan justru ini alarm, karena artinya orangnya baik, orangnya solid, orangnya punya makna hidup, tapi sistemnya belum membuat mereka bahagia, belum membuat hidup mereka layak, belum membuat mereka puas. Dan kalau data ini malah dipelintir jadi klaim kosong, kita sedang menutup masalah, bukan menyelesaikannya. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia adalah negara paling bahagia atau sebaliknya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.